Halo guys, salam kreativitas. Jumpa lagi dengan saya Pujo Arts Gallery Channel. Kali ini saya ingin berbagi tips. Ini ada 6 tips agar performa toko kita di marketplace yang berplatform B2B atau business to business seperti Shopee, Bukalapak, Tokopedia dan sebagainya ya guys ya. Ini dianggap atau dinilai baik. Perlu diketahui ya guys ya, bahwa profil toko kita ini di marketplace ya, ini merupakan salah satu faktor yang bisa meningkatkan performa toko kita ya guys ya. Jadi mereka calon pembeli sebelum membeli produk-produk kita ini, biasanya mereka akan melihat profil kita, kemudian melihat penilaian kita ya, biasanya di rating bintang ya guys ya. Kemudian melihat juga ulasan-ulasan yang dari pembeli yang sudah membeli produk kita ini. Jangan lupa ya guys untuk dukung channel saya, baik like, komen maupun subscribe, agar saya tetap semangat dalam menginformasikan apa saja yang bermanfaat bagi kita semua. Baiklah guys, tidak pakai lama, kita mulai saja pembahasan satu persatu. 6 tips ya guys ya. Ini yang pertama yaitu persentase cat dibalas. Ini yang ada 4 poin ya guys ya yang perlu dicermati. Yang pertama yaitu kita harus checking berkala ruang chat atau pesan di toko ya guys ya. Ini tentunya kita harus mengaktifkan notifikasi dari email guys ya, dari toko tersebut, sehingga kita ada pemberitahuan atau notifikasi setiap chat atau transaksi yang ada pada toko kita. Nah, kemudian kita usahakan ya guys ya, agar setiap chat dengan calon pembeli atau pembeli kita balas ya guys ya, apapun masalahnya, baik pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum maupun request custom produk ya guys ya. Nah, selanjutnya kita usahakan menjawab chat dengan calon pembeli ini dengan cepat atau sesegera mungkin ya guys ya. Ini bisa meningkatkan persentase chat dibalas ya. Nah, kemudian usahakan juga ini chat-chat dengan calon pembeli ini berakhir pada kita guys ya. Jadi jangan biarkan mereka menunggu jawaban dari kita ya guys ya. Perlu untuk diketahui ya guys ya, bahwa persentase chat dibalas sekian persen ini calon pembeli tidak tahu ya guys ya. Yang tahu hanya sistem marketplace tersebut dengan kita ya guys ya. Nah, kemudian masing-masing marketplace ini juga ada batas dianggap atau dinilai baik ya guys ya. Seperti Shopee ini kebijakannya adalah 83% chat dibalas ini sudah dianggap baik ya guys ya. Jadi kurang dari itu dinyatakan cukup atau kurang ya guys ya. Untuk persentase chat dibalas ini ya guys ya, ini tiap marketplace juga dalam pembaharuan atau update chat dibalas ini juga bermacam-macam ya guys ya, beragam antara satu dengan yang lain. Misalnya kalau Shopee ini setiap 12 jam sekali sistem akan memperbaharui atau update dari performa toko kita ya guys ya. Sehingga nanti dalam performa toko kita ini nanti akan ada keterangan chat dibalas dalam hitungan atau menit atau jam atau hari gitu guys ya. Jadi ini perlu dicermati ya guys ya. Nah, kemudian hal kedua yang dapat mempengaruhi performa toko kita yaitu masa pengemasan produk guys ya, yaitu pengemasan produk atau packaging produk untuk siap di drop in ke jasa pengiriman paket ya. Penilaian ini juga calon pembeli atau pembeli tidak tahu guys, yang tahu hanya sistem marketplace dengan kita ya. Ini ada 3 poin yang harus dicermati ya guys ya. Ini masing-masing marketplace juga beda-beda dalam ketentuan pengemasan produknya. Ini yang pertama ada 2 hari kerja untuk produk non PO ya. Kemudian 2-15 hari kerja untuk produk PO atau pre-order yang membutuhkan waktu ya guys ya. Kemudian penilaiannya nanti akan muncul guys ya. Ini penilaiannya lambat atau cepat, kemudian dalam hitungan jam atau hari. Sehingga untuk mendapatkan performa toko dengan dinilai baik ini tentunya kita harus secepatnya atau sesegera mungkin kita kemas produk kemudian kirim ya guys ya. Selanjutnya hal ketiga yang dapat mempengaruhi performa toko kita ya guys ya, yaitu penilaian dari pembeli ya guys ya. Ini pembeli juga bisa melihat langsung penilaian toko kita ya. Ini terlihat dari ulasan-ulasan dari pembeli ya, baik atau tidak ulasan-ulasannya. Kemudian rating bintang ya guys ya, ini biasanya
ada mereka kasih bintang 1, bintang 2 sampai bintang 5. Kalau bintang 5 tentunya lebih bagus ya guys ya. Sehingga untuk mendapatkan penilaian yang baik ya guys ya, tentunya produk kita terkirim dengan baik ya, kemudian packagingnya baik, kemudian cat dengan calon pembeli juga baik ya, sehingga nanti penilaian atau rating bintangnya itu baik. Selanjutnya hal keempat yang dapat mempengaruhi performa toko kita ya guys ya, yaitu tingkat keterlambatan pengiriman pesanan ya guys ya. Nah, tentunya kita usahakan secepat mungkin untuk proses pesanan, kemudian packaging produknya, kemudian langsung kirim pesanan, drop in ke jasa paketnya ya guys ya. Selanjutnya hal kelima yang dapat mempengaruhi performa toko kita ya guys ya, yaitu tingkat pesanan tidak terselesaikan. Ya, di sini ada dua poin yang harus kita cermati, yaitu yang pertama, usahakan agar secepatnya kita menginput nomor resi pengiriman ya guys ya, begitu kita drop in ke jasa paketnya. Kecuali untuk nomor-nomor resi yang otomatis dari sistem, kita tidak perlu menginput resi. Kemudian yang kedua yaitu informasikan kepada pembeli bila mana ada kendala ya guys ya, baik ketersediaan stok atau keterlambatan pengiriman ya guys ya. Kalau memang tidak bisa dikirim ya tentunya kita mohon maaf, sehingga nanti bukan kita yang membatalkan pesanan, tapi pembeli yang membatalkan pesanan ya guys ya. Jadi nanti tidak termasuk dalam penilaian poin penalti. Hal yang keenam yaitu yang terakhir ya guys ya, yang dapat mempengaruhi performa toko kita, yaitu poin penalti ya. Jadi kita tentunya harus menghindari poin penalti yang bisa didapatkan ya. Kalau poin penalti ini mengurangi performa atau poin toko kita, sedangkan reputasi toko itu menambah poin ya guys ya. Ini beda ya. Tapi kita bahas di sini adalah poin penalti. Ini yang harus kita cermati. Ini ada 4 ya guys ya. Ini seperti yang tertera di layar ini ya. Yang pertama yaitu penyelesaian pesanan. Nah, tentunya kita menghindari penyelesaian pesanan yang tidak terselesaikan ya guys ya. Ini bisa juga terjadi karena di upload produk kita, di situ tertera stok banyak, tetapi kenyataannya kita tidak punya produk atau stok produk kosong, sehingga tidak bisa terkirim ya guys ya. Ini mengurangi poin untuk poin penalti. Kemudian pengiriman yang terlambat ya guys ya, ini juga mempengaruhi terhadap pengurangan poinnya. Kemudian sesegera mungkin kita upload resi atau input resi sesuai dengan nomor resi yang tertera pada jasa paketnya ya guys ya. Jadi walaupun kita kirim produknya dengan baik, tetapi salah input nomor resinya, sehingga mempengaruhi, tetap ini dinilai sebagai tingkat pesanan yang tidak terselesaikan. Nah, selanjutnya poin penalti yang kedua yang bisa didapat ya guys ya, ini adanya pelanggaran terhadap upload produk ya guys ya. Ini masing-masing marketplace B2B ini punya kebijakan dengan syarat dari ketentuan pengunggahan produk yang dilarang dan yang tidak dilarang ya guys ya. Kalau dilarang tentunya kita nanti pengurangan poin sehingga mempengaruhi poin penalti ya guys ya. Kemudian pengunggahan halaman produk lama guys. Jadi produk lama kita ganti dengan unggahan produk baru, ini juga kita dapat poin penalti ya guys ya. Kemudian pengunggahan produk yang telah diblokir atau tanpa mengubah rincian produk, ini juga dapat poin penalti ya guys ya. Kemudian pengunggahan ulang produk yang telah dihapus ya, mungkin karena pelanggaran kita sehingga produk kita ada yang dihapus tapi kemudian diunggah ulang. Nah, itu dapat bisa mendapatkan poin penalti ya guys ya. Kemudian lain-lain juga ini ya, menaikkan produk atau menaikkan harga produk sebelum bulan promosi untuk memberikan diskon yang lebih besar, ini juga termasuk pengurangan poin ya guys ya dalam poin penalti. Hal ketiga, toko kita bisa mendapatkan poin penalti ya guys ya, ini karena adanya penyalahgunaan ketentuan dan syarat marketplace ya guys ya. Ini banyak sekali ya, kalau satu persatu mungkin terlalu panjang, tapi akan saya informasikan yang umum-umum saja ya guys ya. Yang pertama yaitu upload produk yang dilarang sesuai ketentuan ya, contohnya narkoba,
kemudian barang-barang yang dilarang oleh pemerintah dan sebagainya ya guys ya. Kemudian yang kedua itu memanipulasi harga atau berat produk sehingga dapat subsidi gratis program ongkos kirim ya guys ya, itu juga melanggar aturan. Kemudian mencantumkan kontak seperti nomor handphone, nomor WhatsApp atau media sosial lainnya di deskripsi maupun di foto produk ya guys ya. Kemudian mencantumkan nama atau logo atau link situs lain guys di foto maupun di deskripsi produk juga ya. Kemudian mencantumkan atribut merek yang tidak sesuai dengan produk yang kita upload ya. Kemudian mengupload produk yang sama dengan banyak akun ya guys ya. Ini juga melanggar jelas ketentuan dan syarat. Hal keempat yang bisa mendapatkan poin penalti ya guys ya, yaitu respon chat. Nah, ini respon chat yang bagaimana sehingga mendapatkan poin penalti ya, ini antara lain ya guys ya. Yang pertama yaitu membalas chat dengan calon pembeli dengan konten kurang pantas ya guys ya, mungkin kata-kata kasar, foto yang tidak sepantasnya dan sebagainya ya guys ya. Kemudian merespon ulasan produk dari pembeli ya guys ya, yang telah membeli produk kita. Ini mungkin karena ulasan pembelinya kurang bagus sehingga kita mengeluarkan balasan dengan konten kata-kata yang kurang pantas atau kasar ya guys ya. Kemudian meminta pembeli membatalkan pesanan lewat chat guys ya. Ini kalau membatalkan pesanan lewat chat tentunya bukan di jalur chat tapi di jalur telepon pribadi ya guys ya. Nah, ini adalah grafik dari poin penalti ya guys ya. Ini dari sebuah marketplace ya. Ini di sini tertera poin penalti 0, ini sangat baik ya guys ya. Ini juga ada informasi dari tanggal berapa sampai tanggal berapa ya guys ya. Kalaupun penaltinya banyak ataupun parah ya guys ya, nanti dampak terhadap akun kita ya guys ya, mungkin produk-produk yang menyalahi aturan mungkin bisa dihapus ya, atau produk kita dihilangkan, atau yang lebih parah lagi kalau penghapusan akun kita guys ya. Ini kalau poin penaltinya banyak kemudian kita tidak merespon cepat apa yang perlu diperbaiki, maka akan berdampak pada toko kita atau akun kita ya guys ya. Nah, demikian penjelasan dan informasi dari saya ya guys ya, tentang 6 tips agar performa toko kita dinilai baik atau dianggap baik ya guys ya. Semoga bermanfaat. Selamat berkreativitas, berani mencoba dan tetap semangat.